Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Kejahatan berbalut kegelapan. Di belakangnya berdiri tak terhitung banyaknya lelaki tua lumpuh, bagaikan tumor yang tumbuh di pepohonan. Bersama-sama, mereka menatap daratan tempat berkas cahaya melesat ke langit. Hari ini akhirnya tiba, kata jahat lirih. Ia tak tahu apa hasilnya nanti, tetapi saat ia menatap ke kejauhan, di dalam kobaran api merah tua, ia seakan menyaksikan peristiwa dari 1,5 miliar tahun yang lalu. Di sekitar peringkat surgawi, auman iblis menggema dari banyak kota kekaisaran. Mereka telah tertindas terlalu lama. Setelah terbebas dari rantai mereka, jiwa dan roh mereka terbakar, terlepas dari kurungan mereka dan membubung ke awan. Hari masih larut malam, jadi aura iblis yang membubung ke langit terasa sangat mencolok. Jahat mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Ia seakan bisa melihat pangeran kegelapan berlama-lama di luar, menyaksikannya perlahan menyusup ke dunia. Ia tahu perang baru saja dimulai, dan hari perpisahan yang sesungguhnya masih jauh dari selesai. Namun, ia tetap mengangkat tangan kanannya dan melambai ke langit. Tatapannya menyapu daratan. Di dalam cahaya merah tua, para iblis itu berpose berbeda-beda, tetapi ekspresi mereka memiliki kesamaan. Mereka semua adalah iblis agung dari 500 tahun yang lalu. Setelah kekalahan mereka dalam perang, para bijak menggunakan sisa kekuatan mereka untuk melindungi mereka dari kepunahan, sehingga mereka ditindas di dalam kota-kota kekaisaran dari berbagai dinasti. Bagi negara-negara kecil seperti Zhao, menindas Raja Iblis adalah fondasi negara mereka sendiri. Jika Zhao Xianger tidak menggunakan pedang pelindung kerajaan Suzaku, ia tidak akan mampu membunuh Raja Tua Ekor Merah. Mereka semua dulunya adalah iblis yang berjuang untuk kebebasan, tetapi dalam kisah-kisah selanjutnya, mereka menjadi iblis yang dibenci. Pilar Kunlun runtuh, memutus jalan menuju kebebasan. 500 tahun yang membosankan dan menindas telah begitu banyak berubah. Sebagian besar dari mereka telah lama kehilangan harapan, menunggu kematian dengan putus asa. Kini, seolah waktu telah kembali 500 tahun, mereka sekali lagi mencapai puncak, di samping sosok agung itu. Serangga berkepala 9 memberi salam kepada Santo. Raja Iblis Naga memberi salam kepada Santo. Yang Mulia Penutup Laut memberi salam kepada Santo. Raja Iblis Piton Putih berkepala 3 memberi salam kepada Santo. Petik 2 petik 2. Suara-suara menggema di langit, meraung dan meluapkan seluruh kekuatannya, memekakkan telinga. Bumi bergetar karena raungan mereka, dan seluruh dunia mendengar teriakan mereka. Darah dan api masa lalu, yang membentang 500 tahun, muncul kembali di hadapan mereka. Tatapan mata yang tak kenal lelah itu masih bersinar dengan kecemerlangan yang tajam dan menusuk. Masing-masing dari mereka memiliki kisah panjang, banyak yang terhapus oleh waktu, hanya diingat oleh yang hidup. Di luar kota 81, 8 topeng hantu Santo Primordial 9 roh telah hancur total, hanya menyisakan api redup yang berkelap-kelip. Payung besi yang telah menangkis serangan mematikan yang tak terhitung jumlahnya juga retak, hampir hancur. Singa raksasa yang agung itu kini lebih mirip gunung tulang, kerangkanya, dagingnya yang terkoyak melilit erat sesuatu. Itu adalah seluruh kerajaan Buddha. Orang-orang di dalamnya memandang dunia yang luas dan kosong, bingung dengan apa yang telah terjadi, percaya bahwa mereka berada di neraka. Bai Ze menebas kehampaan, muncul dengan sedikit rasa tidak nyaman. Pukulan sebelumnya ke kota itu terlalu dahsyat, bahkan tersembunyi di dalam lapisan kehampaan yang tak terhitung jumlahnya. Bai Ze menatap Sein Primordial 9 roh, memejamkan mata, dan mendesah pelan. Di kejauhan, pilar-pilar cahaya terus bersinar, menyatu menuju langit. Ye Chan Gong, dalam Gu Huang, menatap api yang jauh, matanya yang jernih bagaikan malam yang terang benderang. Apa yang harus kita lakukan? Siming mendekati gurunya dan bertanya dengan lembut. Ye Chan Gong menggelengkan kepalanya sedikit, berkata, biarkan mereka menulis kisah mereka sendiri. Apapun hasilnya, kita akan melanjutkan kehendak mereka. Ning Changjiu juga berdiri di sana, pupil matanya juga berkilau keemasan. Dia bisa melihat sosok itu muncul dari debu dan bertemu pandang dengan mereka. Mereka menatap dalam diam. Lebih dari 3.000 tahun telah berlalu. Kisah sang bijak agung telah berakhir hari itu, tetapi tak seorang pun puas dengan akhir kisahnya, sehingga kisah itu pun berlanjut. Di kerajaan barat, Zhao Xianger, yang juga mengenakan gaun Phoenix, duduk di atas awan, menatap ke kejauhan. 3.000 dunia tampak seperti gelembung raksasa, diterangi oleh cahaya redup, rona samar. Kata-kata terakhir sang Raja Tua Ekor Merah bergema di benaknya. Ada banyak monster sepertiku di dunia ini. Kita telah dibunuh dan ditindas, tetapi bahkan jika kita tinggal tulang belulang, tubuh dan jiwa kita musnah, kita semua menunggu kembalinya Sang Suci. Dia tidak pernah menipu kita, tidak 500 tahun yang lalu, dan tidak dalam 10.000 tahun dari sekarang. 10.000 tahun dari sekarang. Zhao Xianger mengerucutkan bibir tipisnya.
Ia mengulurkan tangan dan melambaikan tangan ke kejauhan, sebuah salam untuk monster Zhao dan Sang Suci pada masa itu. Gadis itu mengalihkan pandangannya lebih jauh ke tempat bintang-bintang bersinar terang. Di kerajaan barat, kakak perempuan tertua dan kakak laki-laki kedua juga menyaksikan pemandangan itu. Jika sejarah menengok ke belakang, akankah ini dianggap sebagai awal dari perang perburuan ketiga? Tanya kakak tertua. Jika sejarah dapat berlanjut, maka ini akan menjadi awal dari era yang benar-benar baru, kata kakak kedua dengan tegas. Sekte Guling, Kerajaan Kuno Netherworld. Raja ikan berlari ke dapur dan mencuri seekor ikan yang diisi cabai. Rasa pedasnya membuatnya tersentak setelah menggigitnya. Suara itu mengejutkan Zhou Yu, yang keluar dan berkata dengan sombong, aku sangat pintar. Aku tahu kau, kucing bodoh, akan mencuri lagi, jadi aku mengisi ikan itu dengan cabai sehari sebelumnya. Raja ikan sangat marah dan berteriak, lalu bagaimana kau akan memakannya sendiri? Zhou Yu tertegun, menyadari bahwa ia juga tidak tahan dengan makanan pedas seperti itu. Ia begitu sibuk mengawasi kucing pencuri itu sehingga ia tidak mempertimbangkan hal ini. Raja ikan menatap wajah linglungnya dan tidak tahan melihatnya. Ia menutupi wajahnya dengan cakarnya, menggelengkan kepala, dan mendesah sambil pergi, kau gadis yang merugikan orang lain dan tidak menguntungkan dirimu sendiri. Ning Xiaoling sungguh sial bertemu denganmu. Zhou Yu tidak yakin dan berkata, aku pandai sastra dan bela diri, dan aku tahu segalanya tentang musik, catur, kaligrafi, dan melukis. Tidak sepertimu, kau hanya tidur seharian. Bai Zhang jauh lebih manis daripada kau. Raja ikan meneguk beberapa teguk air untuk menghilangkan rasa pedasnya. Ia menatap Zhou Yu dan berkata, ya, sejak orang baru ditunjuk untuk memerintah dunia bawah, negara ini makmur dan rakyatnya hidup dalam damai dan aman. Zhou Yu mendengus dingin, pokoknya, akulah yang berkontribusi. Aku akan menuliskan perilaku burukmu mencuri ikan agar kucing-kucing lain bisa belajar darinya. Raja ikan menatap gadis berok hitam yang rumit itu dan berhenti bicara. Ia menikmati rasa daging di ujung lidahnya, lalu berjalan keluar dari istana dunia bawah. Zhou Yu segera menyusul dan berkata, hei, kau mau pergi kemana? Raja ikan berkata, jalan-jalan. Zhou Yu menatap punggungnya yang agak lesu dan bertanya dengan cemas, kau marah? Raja ikan berkata, aku tidak punya alasan untuk marah pada gadis kecil sepertimu. Zhou Yu menjawab, siapa gadis kecil? Aku sudah lebih dari 1000 tahun. Kalau kita benar-benar membandingkan usia, kau bahkan tidak bisa membandingkannya. Raja ikan menikmati rasa daging ikan yang masih tersisa di lidahnya dan mendesah, aku juga sudah hidup lebih dari 1000 tahun. Seekor kucing pasti bekerja sangat keras untuk hidup selama itu. Zhou Yu tiba-tiba merasa agak sentimental malam ini. Raja ikan meninggalkan aula. Aku akan jalan-jalan, hanya jalan-jalan, agar tidak mengganggu tuan dunia bawah. Zhou Yu bergumam pelan, ia adalah orang yang paling bodoh, tidak tahu harus berkata apa, jadi ia hanya berkata, kalau begitu hati-hati di jalan. Baiklah, Raja ikan setuju. Zhou Yu memperhatikan kepergiannya. Dunia bawah adalah penguasa kerajaan dunia bawah kuno dan tidak bisa meninggalkan dunia bawah. Namun, Raja ikan dan Zhou Yu sama-sama mirip dengan penguasa surgawi dari alam surgawi. Jika mereka mau, mereka bisa meninggalkan kerajaan kuno itu melalui laut gelap. Raja ikan diam-diam meninggalkan kerajaan kuno itu. Ia berdiri di luar istana 9 neter, di depan rantai besi di tebing, menatap berkas cahaya yang membubung ke langit di kejauhan, tenggelam dalam pikiran untuk waktu yang lama. Orang-orang di usia senja mereka seringkali suka merenungkan hidup mereka, dan begitu pula ia. Selama bertahun-tahun, ia sering memimpikannya ikan tua itu, sungai yang penuh ikan mati. Ia telah lama membunuh para iblis, dan telah lama menyeberangi sungai keruh yang diguyur badai itu, tetapi tahun-tahun paling tak terlupakan dalam hidupnya tetap di sana. Ia tak pernah benar-benar meninggalkan sungai itu. Kini tak ada hujan badai, bintang-bintang tampak cerah di langit, dan danau Yuyue tenang. Ia tiba-tiba teringat Yujin. Maka ia berlari ke aula kayu, mencuri kertas dan pena, menulis draft surat, dan sambil memegangnya di mulutnya, pergi mencari rumah Yujin. Rumah Yujin saat itu bersebelahan dengan rumah Ning Xiaoling. Raja ikan melompat ke jendela dan mengetuk. Tak lama kemudian, jendela terbuka, menampakkan wajah mengantuk yang tak dikenal. Siapa itu? Murid perempuan yang baru diinisiasi itu mengintip keluar jendela, tak melihat apapun. Apa aku salah dengar? Gumamnya, sambil menutup jendela lagi. Raja ikan di semak-semak melepaskan surat di mulutnya, membiarkannya jatuh ke dunia manusia, pergi sendirian. Ia berdiri sendirian di tebing, angin malam mengacak-acak bulunya yang panjang. Dengan pupil matanya terbuka lebar, ia menatap ke seberang alam semesta yang luas, seperti singa yang menatap kerajaannya sendiri. Ia hanya punya 100 tahun lagi untuk hidup. 100 tahun mungkin tak terasa banyak bagi iblis agung, tetapi bagi kebanyakan manusia, itu adalah seumur hidup.
Seharusnya ia menjalani 100 tahun hidupnya seperti orang biasa. Tapi keindahan apa yang tersimpan di malam seindah itu? Sebagai kucing tua, ia seharusnya meraung dan terbakar di usia senjanya. Raja ikan itu mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Ia tak tahu apakah ia bisa bertahan hidup, tetapi ia menerjang maju tanpa ragu, persis seperti saat ia membobol bendungan sungai. Netherworld kuno, dengarkan baik-baik. Kita bertemu dengan sang bijak. Titik titik titik. Teriakan itu menggema di langit, dan malam yang panjang terasa begitu panjang. Sang bijak, menggenggam tongkat besi hitam, membubung tinggi ke angkasa. Iblis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekelilingnya, kebanyakan berwujud roh, nyawa mereka berkobar-kobar. Kewenzu, dengan pedang terjuntai, mengamati mereka, senyum terukir di wajahnya. Guru, aku hampir tak mampu menahan kekuatan dalam diriku, kata Kewenzu. Tubuhnya kini dipenuhi kerutan, seolah akan hancur tertiup angin sepoi-sepoi. Kita akan segera pergi, kata sang bijak dengan tenang. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh dahi Kewenzu, menangkis sebagian kekuatan serangan balik Pangeran Kegelapan. Kewenzu terbatuk 2 kali, menatapnya, dan bertanya, kita mau kemana? Sang bijak menjawab, aku akan membawamu ke bintang kita, bintang yang telah kupilih sejak lama. Bintang kita, ya, sebuah bintang yang telah lama mati, kehilangan dewa-dewanya. Kita akan membangun rumah baru di sana dalam wujud roh, tapi aku tak bisa menjamin berapa banyak iblis yang akan berhasil. Jawaban sang bijak agung bergema di antara para iblis. Ia mengangkat tongkatnya dan mengarahkannya ke bulan. Dengan suara dentuman yang menggema, tongkat suci itu tiba-tiba memanjang dan membubung ke langit, akhirnya menghalau debu yang menyelimuti bulan. Cahaya terang bersinar turun, mengubah langit menjadi putih keperakan. Sementara itu, di kota segudang iblis, sang ratu memperhatikan bahwa peta bintang di hadapannya tampak bergeser sedikit. Ia bisa melihat bintang-bintang di dekatnya. Meskipun samar-samar, di tengah lautan bintang, sebuah bintang yang jauh seolah memanggil mereka. Itu, Uranus. Seru Ratu Segudang Iblis. Mereka, 4 Raja Surgawi dari kuil iblis, awalnya dibentuk untuk mencari Uranus yang legendaris dan memanfaatkan kekuatannya untuk melanjutkan perlawanan mereka. Namun setelah bertahun-tahun, kebanyakan orang telah lama putus asa untuk menemukan Uranus, namun ia tetap gigih mencari. Kini, bintang itu akhirnya muncul di langit. Ayo pergi, ke rumah baru kita, bisik Ratu Iblis Segudang, memeluk tulang-tulang layu itu. Tulang-tulang itu, yang dihantui oleh sisa-sisa roh, bergerak sedikit, seolah mengungkapkan respons mendalam mereka. Ratu Iblis Segudang juga meninggalkan kuil iblis. Sebelum fajar, semua iblis besar yang telah dipanggil berkumpul di langit di atas 81 kota. Mereka telah menunggu momen ini terlalu lama, dan kini sedang menunggu perintah terakhir dari Sang Santo. Sebelum perintah terakhir dikeluarkan, Jufu memejamkan mata, dan pikirannya langsung meninggalkan tubuhnya, dan tiba di Guhuang, ratusan ribu mil jauhnya, dengan kecepatan yang tak terkira. Jufu menatap Ning Changjiu dan Ye Changong, mengepalkan tinjunya dan memberi hormat. Ning Changjiu dan Ye Changong juga membalas hormat secara bersamaan. Tuan, saya khawatir otoritas Changming tidak bisa lagi dikembalikan kepada Anda, kata Jufu. Tidak masalah, api tidak peduli di mana ia terbakar. Ning Changjiu menjawab. Jufu tersenyum dan bertanya, bagaimana kelanjutan kisah sang bijak agung ini? Ning Changjiu mengiyakan, ini ditakdirkan untuk diwariskan turun-temurun. Jufu mengangguk ringan, lalu menatap Ye Changong. Rencananya akhirnya sampai pada titik ini. Saya bisa menembus langit dan untuk sementara waktu mengisolasi diri dari pengaruh Pangeran Kegelapan, tetapi saya tidak tahu berapa lama saya bisa bertahan. Istri Tuan, Anda telah memikirkannya selama bertahun-tahun, apakah Anda telah menemukan rahasia dunia? Ye Changong mengangkat kepalanya, menatap sosok bermahkota ungu keemasan dan baju zirah emas, lalu berkata dengan tegas, aku sudah menemukan jawabannya. Jangan khawatir, api yang kau tinggalkan takkan pernah padam. Sejarah umat manusia akan terus ditulis oleh kami. Jufu akhirnya merasa lega. Ia menatap Ning Changjiu dan berkata, hanya tinggal 1 bab lagi. Kali ini, izinkan aku memberitahumu. Saat ia berbicara, awan keberuntungan muncul di bawah kakinya, dan suara lantang sang bijak agung menggema di langit. 500 tahun telah berlalu. Sang bijak agung melepaskan diri dari belenggu, membalikkan gunung 5 elemen, dan mencabik-cabik mantra Buddha Tathagata. Ia tidak melanjutkan perjalanan ke barat. Ia kembali mengenakan zirahnya dan memanggil kembali senjata sakti. Ia berdiri di tanah, dengan mata berapi-api terbuka lebar, menatap para dewa dan Buddha di langit, dan para dewa di awan. Mereka ditakdirkan untuk gemetar lagi seperti 500 tahun yang lalu, karena yang berdiri di hadapan mereka bukanlah Buddha pejuang dan kemenangan yang telah mencabut cakarnya, melainkan Sang Bijak Agung Setara Surga. Jufu meraung seperti kera raksasa. Ia membentangkan wujud mistisnya, menginjak awan keberuntungan dan menggenggam tongkat besi hitam Rui. Ia berubah menjadi api panjang dan menyerbu menuju kerajaan dewa.
Inilah kisahnya, babak terakhirnya. Kewenzu menatap punggungnya, senyum lega tersungging di wajahnya. Semuanya kembali seperti 500 tahun yang lalu. Hanya saja kali ini, ia tak perlu memutus kesadarannya. Membawa jasad Zulong, ia melayang ke angkasa bersama segudang iblis. Zulong mati karena bertabrakan dengan langit, api Yin padam, jatuh menjadi debu, jasadnya terkubur di dalam tanah. Ia lirih membacakan sejarah yang telah dibacanya 500 tahun yang lalu. Laut Selatan, Laut Utara, Kerajaan Awan, Huang Kuno, seluruh dunia manusia lenyap bersamanya. Penghalang antara laut reruntuhan dan seluruh dunia seketika tertembus, dan cahaya gemerlap penghalang itu ditelan kegelapan. Tak terhitung banyaknya pemakan jiwa di dalam laut reruntuhan seketika terbunuh oleh akibatnya. Sang Suci terus maju, sekali lagi merasakan kekuatan yang telah lama hilang yang telah ditantangnya 500 tahun yang lalu dan akhirnya dikalahkannya. 500 tahun kemudian, ia kembali. Jika ini adalah bencana bagi peradaban, maka pasti ada manusia berkarakter teguh yang mampu menahan dan memusnahkannya. Ia merasakan kehadiran Pangeran Kegelapan, bayangan yang tak terbatas. Ia tak tahu apakah monster-monster lain bisa lolos dari celah-celah itu, tetapi ia tahu ia sudah dikutuk. Pangeran Kegelapan kembali menekan kekuatannya. Otoritasnya, yang sebesar langit, memungkinkannya bergerak bebas di antara para penguasa dewa lainnya, tetapi tak mampu menandingi Pangeran Kegelapan yang sejati. Tapi itu tak masalah. Yang harus ia lakukan hanyalah menggeser gunung ini untuk sementara. Tangan Jufu menyentuh Pangeran Kegelapan, dan tangannya, bersama dengan kekuatan otoritasnya, dengan cepat terkikis. Tatapannya tajam, mengabaikan rasa sakit yang menyiksa di jiwanya. Ia meraung di bawah sinar bulan, mengumpulkan seluruh kekuatannya, menggunakan lengannya yang patah sebagai penopang untuk perlahan mengangkat raksasa mengerikan yang menggantung di udara. Ini pertama kalinya Pangeran Kegelapan benar-benar terbelah. Tentu saja, ia tak akan terbunuh, tetapi ikatannya dengan udara semakin melemah. Raungan Jufu bergema di laut reruntuhan. Pemandangan Kunlun yang menjulang muncul kembali. Pangeran Kegelapan tetaplah Pangeran Kegelapan yang tak terkalahkan, tetapi dunia manusia tak lagi ditakdirkan untuk dihancurkan. Di samping Sang Suci, Kewenzu juga berubah menjadi pelangi dan pergi. Dengan pedang di tangan, ia langsung menyerbu ke dalam tubuh Pangeran Kegelapan. Jufu memperhatikannya. Mereka bahkan tak sempat berkata sepatah kata pun. Di luar Guhuang, Liu Junzuo dan Kewenzu berbagi kekuatan yang sama dari negara sisa, sehingga ia menusukkan pedangnya ke jantung tubuh luarnya. Kini, ia dan Pangeran Kegelapan juga berbagi kekuatan yang sama, bagaikan air yang melawan air. Retakan merah tua menyebar di sekujur tubuh Kewenzu, dan sebelum ia meninggal, ia menusukkan pedang terakhirnya ke tubuh Pangeran Kegelapan. Pangeran Kegelapan tampak terluka parah, tubuhnya yang besar sedikit berkedut. Jufu meraung, melepaskan hukum surgawi dan buminya, perlahan mengangkat Pangeran Kegelapan ke pundaknya. Mahkota ungu keemasannya perlahan kehilangan kilaunya, zirah emasnya pun perlahan kehilangan kilaunya. Ia duduk bersila di atas aura. Seperti patung-patung perunggu emas raksasa di kuil, ia tidak memiliki tangan, namun ia tetap menyatukan kedua tangannya dalam gestur tangan terlipat. Petik 2. Jika aku menjadi Buddha, aku akan menyelamatkan semua makhluk hidup. Kata-kata terakhir ini bergema di hati Jufu. Di atas aura, daging dan darahnya telah terkikis, hanya menyisakan tulang yang menopang tubuhnya bagai baja. Kemudian, daging dan darah kembali mengisi tulang-tulang itu. Bukan lagi daging dan darah, melainkan batu. Perlahan-lahan ia berubah menjadi Buddha batu. Pangeran Kegelapan adalah puncak dari peradaban sebelumnya, dan ia sendiri adalah salah satu kejayaannya. Kini, ia berkembang dengan makna baru. Pangeran Kegelapan berusaha menghancurkan Buddha batu, tetapi kekuatan penghancur yang menimpanya mencegahnya untuk segera menghancurkan batu itu. Di samping Buddha batu terbentang tanah suci yang tak dapat diganggu oleh Pangeran Kegelapan. Terpisah oleh Buddha batu, sebuah celah muncul di antara Pangeran Kegelapan dan aura. Para iblis yang tersisa terbang melalui celah itu, beberapa dilahap oleh kekuatan gelap, sementara yang lain benar-benar terbang menjauh. Mereka bagaikan kunang-kunang di alam semesta, bertebaran seperti bintang-bintang kecil, terbang menuju Uranus, rumah baru yang telah lama dipilihkan oleh Sang Resi. Hanya Sang Resi yang tetap di tempatnya. Ia muncul dari celah batu, dan setelah mati, ia akan kembali ke batu. Tulang-tulang Sang Bijak menjadi Buddha. Buddha batu itu duduk di langit, setinggi bintang-bintang. Pangeran Kegelapan terpaksa meninggalkan dunia fana, tetapi ia jauh dari kematian. Ia tetap berada di luar atmosfer, terbongkar, namun tetaplah raksasa yang tak terkalahkan. Abu bencana berjatuhan dari langit, perlahan-lahan melayang ke dunia manusia, tiba bahkan lebih awal dari salju tebal pertama. Pemandangan itu tampak hampir sama seperti 500 tahun sebelumnya. Mereka mungkin telah meraih kemenangan sementara, tetapi tak seorang pun dapat mengklaim itu sebagai kemenangan penuh.
Ini baru permulaan. Ye Chan Gong berdiri di bawah abu, menghadap seluruh dunia, dan tiba-tiba berbicara perlahan. 4.000 tahun yang lalu, pengadilan abadi pertama kali didirikan, dan angkatan pertama para dewa kuno lahir di dunia. Pada saat itu, langit dan bumi berada dalam kekacauan, dan hukum alam runtuh. Para dewa kuno tidak perlu menulis di loh-loh surgawi, dan mereka menjadi dewa di awan. Setelah itu, dunia mengalami beberapa bencana lagi dan akhirnya memasuki jalur yang benar. Tingkat kultivasi dibagi menjadi 6, Ruxuan, Tongxian, Changming, Ziting, Wudao, dan alam legendaris. Terdapat celah di antara setiap alam, dan alam legendaris konon merupakan alam yang dicapai oleh para dewa kuno di masa lalu, tetapi sebenarnya, apa yang disebut alam legendaris tidak jauh berbeda dari 5 dao dalam hal kekuatan. Selama ribuan tahun setelahnya, banyak sekali kultivator mencapai puncak 5 dao dan menulis di prasasti surgawi, berharap untuk mendapatkan sekilas rahasia alam legendaris. Namun, mereka semua meninggal di pengadilan abadi. Ye Changong mengatakan ini, dan gambar tulang-tulang di pengadilan abadi muncul kembali di hadapan semua orang. Tumpukan mayat menunjukkan kelemahan para kultivator manusia teratas. Pangeran Kegelapan meremukkan mereka seperti semut. Tetapi manusia tidak pernah lemah. Kata-kata Ye Changong semakin tegas, demikian pula, Pangeran Kegelapan juga takut pada kita. 5.000 tahun telah berlalu, dan aku masih hidup, Dijun masih hidup, Nuwa, 5 Kaisar, Zurong, Changji. Banyak dari kelompok pertama makhluk abadi kuno masih hidup hari ini. Mereka adalah manusia paling kuat. Mereka tidak dihancurkan oleh Pangeran Kegelapan, tetapi bertahan hidup hingga hari ini. Kita semua berpikir bahwa pencapaian dan kultivasi kelompok pertama makhluk abadi kuno tidak dapat ditiru, tetapi, mengapa tidak? Itulah 3 alam legendaris, puncak dari 3 alam legendaris. Tetapi mengapa para ascender yang mencapai puncak 5 jalur gagal di masa lalu? Ye Changong terdiam, dan tebakan di hatinya akhirnya terhubung. Fajar belum tiba, dan di bawah cahaya bulan yang cerah di langit, ia akhirnya mengungkapkan tebakannya tentang rahasia dunia. Karena alam ascender itu palsu. Mereka tidak pernah memasuki 3 alam legendaris. Dari awal hingga akhir, semua orang telah berada di 5 jalur. Lu Jiajia dan Siming bertukar pandang, tidak mengerti apa yang mereka maksud. Ning Changjiu mengerutkan kening, seolah teringat sesuatu, dan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Alasan alam mereka palsu adalah karena prasasti surgawi mereka salah. Kenaikan dari prasasti surgawi adalah aturan dunia ini, tetapi sejak rekonstruksi aturan dunia, prasasti surgawi yang ditulis semua orang salah. Bagaimana prasasti surgawi yang salah bisa menciptakan seorang ascender sejati? Ketika seorang kultivator dibunuh oleh Pangeran Kegelapan, yang dimilikinya hanyalah tubuh 5 jalan. Tapi mengapa prasasti surgawi salah? Pertanyaan ini muncul di benak semua orang. Ning Changjiu tak bisa berhenti memikirkan kisah jahat itu. Dalam kisah jahat itu, semua kultivator yang naik ke panggung bulu mata belum pernah melihat hitam, jadi mereka dibunuh oleh Raja Iblis. Tidak peduli berapa banyak warna yang telah mereka lihat, jika mereka belum melihat hitam, itu tidak lengkap bagi mereka. Hitam. Ning Changjiu tiba-tiba menyadari bahwa apapun yang dilambangkan oleh hitam, makna sebenarnya dari kisah jahat itu hampir tertulis di hadapan mereka. Dunia ini tidak lengkap. Jangan pernah menyerah mencari kebenaran. Di tengah abu, Ye Changong melanjutkan, membongkar dugaannya, prasasti surgawi itu salah karena dunia itu sendiri salah. Prasasti surgawi yang salah, di dunia yang salah, tampak benar. Dunia fana 5.000 tahun yang lalu tidak lagi sama seperti sekarang. Setelah kedatangan Pangeran Kegelapan, hukum dunia secara tidak sengaja berubah, dan akibatnya, aturan dunia menjadi salah, begitu pula prasasti surgawi semua orang. Prasasti surgawi yang salah tidak dapat menciptakan ascendan sejati, dan umat manusia selamanya terperangkap di bawah langit yang luas ini. Tempat ini bukan lagi dunia manusia. Dalam arti tertentu, ini telah menjadi kerajaan Pangeran Kegelapan. Mereka semua berada di dalam kerajaan Pangeran Kegelapan. Hanya ada satu cara untuk mengalahkan Pangeran Kegelapan. Kita harus memperbaiki dunia ini. Kita harus menulis prasasti surgawi yang benar dan menciptakan ascendan sejati. Suatu hari nanti, ketika jutaan manusia puncak mengarahkan pedang mereka ke langit, barulah kita akan memenuhi syarat untuk benar-benar menghadapi Pangeran Kegelapan dan mengusirnya. Ye Changong berdiri di atas Gu Huang. Dialah satu-satunya orang dari 5.000 tahun lalu yang benar-benar hidup hingga hari ini. Ketika aturan dunia berubah, dia melahap api dan tertidur lelap di dalam tahanan bulan. Karena itu, dialah satu-satunya yang pernah melihat dunia nyata. Dialah harapan terakhir peradaban. Dia menyatakan kepada seluruh dunia, dan kepada makhluk-makhluk di atasnya. Perang kedua bangsa pemburu berakhir, dan perang pemulihan dunia dimulai. Tetesan air hujan jatuh dari langit, mendarat di tanah, meresap jauh ke dalam tanah, dan berubah menjadi benih yang akan tumbuh tahun depan.
Bunga-bunga yang tak dikenal berkibar di langit yang tertutup awan, seperti dandelion, tetapi juga seperti jiwa yang layu. Di pegunungan dan sungai yang suram, cahaya fajar bersinar dari kejauhan, dan malam berlalu seperti pasang surut. Musim dingin yang dingin telah tiba, abu berjatuhan, salju belum turun, dan keindahan yang hikmat melayang di atas bumi. Ye Chan Gong berdiri di gunung di luar menara Shenhua, sosok rampingnya tampak rapuh tertiup angin, ia menatap bulan di kejauhan, matanya setinggi langit. Pada saat ini, cahaya itu sepenuhnya muncul kembali di dunia yang tak teramati, dan kuil Tao yang telah lama sunyi akhirnya terbangun. Saudara kelima, membawa sapu besar, berdiri di kuil yang penuh dengan daun-daun berguguran, menatap bulan yang cerah, dan tersenyum lelah. Di kota Dahe, gonggongan anjing terdengar. Setelah cahaya bulan meredup, warga kota Sura yang tertidur lelap terbangun kembali. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi sawah dan gandum, membasahi kembali bulir-bulir padi yang layu dan menyebarkan dedaunan pepohonan. Semuanya terasa segar kembali. Di luar kota 81, Santo Primordial 9 Roh membuka rahang kerangkanya. Ratusan ribu warga, terbungkus energi spiritual, melayang keluar dari mulut singa dan perlahan jatuh kembali ke kejauhan. Proses ini berlangsung lama, namun kota raksasa itu telah retak, semuanya hancur menjadi debu dan rata dengan tanah. Yang terlihat hanyalah debu dan angin, bahkan sepotong baja pun tak terlihat. Orang-orang menangis meratapi rumah mereka yang hancur. Beberapa menoleh ke belakang ke arah singa raksasa itu, sosoknya yang tak bernyawa perlahan memudar, menyadari terlambat bahwa tampaknya singa itu telah menyelamatkan hidup mereka. Tangan Bai Ze membelai payung besi, dan tepi payung itu mulai retak. Setelah jeda yang lama, ia mendesah, "Jangan khawatir, guru akan membangun kembali tempat ini. Aku akan membawamu ke Uranus." Jiuling Yuansheng terdiam, dan ia meraung pelan, seolah menolak. Bai Ze menggelengkan kepala dan berkata, "Bagaimana mungkin Uranus ada tanpa 4 raja surgawi dari kota 10.000 iblis? Kalian akan menjadi pilar dunia baru ras iblis." Hukum langit Jiuling Yuansheng runtuh, dan tubuhnya perlahan menyusut, berubah menjadi seekor singa tua yang lemah. Bai Ze berkata, "Uranus adalah tujuan kita. Kita harus menetap di sana sampai hari ketika 10.000 pedang menerangi dunia manusia. Baru setelah itu kita dapat merespons. Dengan begitu, bayangan yang menyelimuti dunia akan menghilang, dan keturunan kita akan dapat hidup bebas di tanah ini. Jangan mengecewakan orang suci itu." Jiuling Yuansheng membuka mulutnya, tetapi terdiam. Bai Ze membungkuk ke arah barat laut, lalu, membawa jenazah Jiuling Yuansheng, terbang tinggi ke angkasa. Di atas atmosfer, sebuah cahaya bersinar di samping patung Buddha batu besar milik orang suci itu. Itu adalah otoritas abadi, simbol api peradaban, dan menyala entah berapa lama. Di pagi hari, matahari terbit, dan semuanya berjalan seperti biasa. Di Sekte Roh Kuno, murid perempuan baru itu membuka jendela. Ia melihat keluar, matanya gelap, seolah-olah ia tidak tidur semalaman. Ia menatap keluar dengan gugup. Langit tak berawan, hari musim gugur yang cerah dan langka. "Tadi malam, apakah aku salah dengar tadi malam? Aku jelas melihat seberkas cahaya terbang ke atas," kata murid perempuan itu. "Aku juga melihat cahaya itu. Itu pasti kilatan cahaya yang tak terduga. Sekte Roh Kuno kita diganggu oleh fenomena aneh. Kita akan terbiasa." Suara perempuan muda lain bergema dari dalam ruangan. Murid perempuan itu berbalik dan berbisik, "Saudari Yujin, seperti yang diharapkan dari seorang murid yang telah berada di sini selama beberapa tahun, begitu tenang." Yujin tersenyum dan berkata, "Baiklah, ayo cepat kembali. Jika kita terlambat, orang-orang akan melihat kita." Murid perempuan itu mengangguk penuh semangat dan berkata dengan tulus, "Terima kasih, Saudari Yujin, atas bimbinganmu. Jika kau tidak mengajariku dengan tekun tadi malam, aku pasti tidak akan lulus ujian ini dan akan dikeluarkan dari klan." Yujin tersenyum, "Bukankah menyenangkan untuk kembali dan mewarisi bisnis keluarga? Jalan kultivasi itu sulit." Murid perempuan itu berkata, "Saudari Yujin, jangan menertawakanku. Pokoknya, terima kasih atas bantuanmu." Yujin tersenyum tipis dan berkata, "Tidak apa-apa. Lagi pula, ketika aku masih menjadi murid, saudari-saudari lain juga membantuku." Murid perempuan itu telah mendengar tentang kejadian masa lalu ini. Sepertinya ada seorang adik perempuan bernama Ning Xiaoling. Meskipun dia adalah sosok legendaris, legenda tentangnya tampaknya berumur pendek dan menghilang. Mengetahui bahwa ini adalah patah hati saudari Yujin, dia tidak bertanya lebih lanjut. Murid perempuan itu menatap kakak perempuannya dan bertanya, "Ada yang bisa ku bantu?" Yujin menundukkan kepalanya, berpikir sejenak, lalu berkata, "Ada beberapa hal yang perlu bantuanmu." Ia mengeluarkan setumpuk kertas dan menyerahkannya kepada Yujin, sambil berkata, "Lain kali kita ke Clotet Street, tolong atur seseorang untuk mengirimkannya untukku." Ini, murid perempuan itu mengambil kertas-kertas itu dan melihat bahwa itu adalah surat pemberitahuan orang hilang, bukan?
Surat pemberitahuan kucing hilang. Semuanya menampilkan kucing yang sama, dengan mata malas, bulu panjang, dan telinga terkulai. Murid perempuan itu langsung teringat legenda lain, kucing yang mendapat nilai sempurna dalam ujian. Sepertinya kucing itu dibesarkan oleh kakak senior Eugene, lalu entah bagaimana tersesat. Murid perempuan itu mengangguk dengan serius dan berkata, aku akan membantumu mengirimkannya hari ini. Eugene tersenyum lembut. Setelah adik juniornya pergi dengan tenang, Eugene duduk dan meregangkan tubuhnya yang agak kaku. Seberkas cahaya putih menyambar di luar jendela tadi malam, dan di dalam cahaya putih itu, ia samar-samar mendengar auman singa. Apakah ia salah dengar? Ia ingat ketukan di jendela tadi malam. Saat itu, adik perempuannya sedang berada di dekat jendela dan membukanya dengan santai. Oh, kalau itu guru atau murid lainnya, bukankah akan ketahuan? Benar-benar sama bodohnya seperti saat pertama kali dia melakukannya. Eugene berpikir begitu dan menutup jendela. Dia tidak merasa mengantuk meskipun tidak tidur semalaman. Dia berjalan keluar pintu, menatap langit biru cerah, mengenang masa lalu. Tiba-tiba, matanya tertuju pada sepetak rumput liar yang tumbuh lebat. Sepertinya ada surat yang berserakan di antara rumput liar itu. Dia mengerutkan kening, membungkuk untuk mengambil surat itu dan membukanya. Kata-kata di surat itu jelek, bengkok, dan tidak bisa dibedakan. Awalnya dia pikir itu lelucon, tetapi setelah membacanya dengan saksama beberapa saat, dia terkejut. Aku sebenarnya monster yang sangat kuat, gadis bermata sembab itu pasti tidak menyadarinya, kan? Haha, ngomong-ngomong, aku pulang dulu. Jangan khawatirkan aku. Ning Xiaoling dan aku baik-baik saja. Lain kali kau melihat anak laki-laki berbaju putih yang perlu dipukuli, kembalilah, kau mungkin bisa melihat adikmu yang baik. Ada jejak kaki kucing di tanda tangannya. Sementara itu, di negeri kuno Netherworld, kompor dapur terus-menerus memancarkan cahaya api. Ning Xiaoling terbangun sambil menggosok matanya. Ia berjalan ke pintu dapur dengan piyama putihnya, mencium aroma di dalamnya, dan bertanya, Zhou Yu, apa yang kau lakukan? Di dapur, suara Zhou Yu terdengar. Aku sedang memasak ikan. Ikan apa yang kita makan pagi-pagi begini? Tanya Ning Xiaoling. Ah, aku membuat ini untuk Diting. Zhou Yu menyeka keringat di dahinya dan berkata, aku mengerjai Diting tadi malam, dan rasanya sedih. Aku merasa sedikit bersalah, jadi aku ingin membuatnya lagi. Begitukah, kata Ning Xiaoling sambil berjalan ke cermin besar dan merias wajah sederhana. Setelah beberapa saat, Xiaoling tiba-tiba tersadar dan bertanya, ngomong-ngomong, di mana Diting? Entahlah, dia seharusnya ada di luar. Zhou Yu keluar membawa ikan panas dan berteriak 2 kali keluar, Ding Ting, kau kembali, waktunya makan ikan. Diting. Ning Xiaoling mendengarkan teriakan Zhou Yu dan duduk di singgasana dengan firasat buruk. Ia menutup matanya dan mendapati bahwa ia tidak lagi mendeteksi jejak Diting. Zhou Yu masih berteriak. Ia berjalan kembali sambil menggendong ikan, tampak tertekan, dan berkata dengan sedih, ikan itu, terlalu pelit, ya. Kalau tidak kembali untuk makan, aku sendiri yang akan memakannya. Titik titik titik. Titik titik titik. Di Guhuang, angin pagi terasa dingin. Perang akhirnya menunjukkan secercah harapan, dan dunia pun hancur. Ning Changjiu perlahan berjalan memasuki reruntuhan menara Shenhua. Lu Jiajia, Ximing, dan Cao Xiaoli mengikutinya. Terlalu banyak hal yang terjadi malam itu. Akumulasi 500 tahun seakan meletus malam itu. Orang-orang yang masih berdiri di tanah ini linglung dan tak bisa kembali sadar untuk waktu yang lama. Para murid Jiange juga berdiri di reruntuhan. Mereka datang dari ribuan mil jauhnya. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, mereka menyaksikan banyak hal. Ning Changjiu berjalan menghampiri mereka dan mengeluarkan kartu pedang pemberian ke Wenzu. Sebelum kepergiannya, Santo Pedang mempercayakanmu kepadaku. Mulai sekarang, akulah Master Pavilion Pedang yang baru. Aku akan melindungimu dan menjaga perdamaian dunia. Kita harus meneruskan wasiat senior sampai suatu hari nanti, tak ada iblis di surga yang dapat menghalangi pandangan kita. Ning Changjiu berbicara perlahan. Para murid yang datang kemudian, masih belum yakin dengan apa yang telah terjadi, saling memandang dengan bingung. Apa yang terjadi? Apakah sang master telah meninggal dunia? Ini memang tanda pavilion pedang, sungguh benar. Baiklah, kakak senior dan yang lainnya datang lebih awal, jadi mengapa tidak bertanya pada kakak senior dulu? Liu Jun berdiri di tepi sungai Luo yang deras, cahaya menyinari wajahnya dengan kecantikan yang lembut dan khas. Hidungnya yang mancung berkilau tipis, tetapi matanya tampak halus dan terkendali. Sama seperti ketika ia berada di reruntuhan pagoda, ia menyaksikan matahari terbit dengan hati yang lelah, hanya saja kali ini, ia menatap langsung ke arah matahari terbit. Zhou Zhenyu menghampirinya. Liu Junzuo butuh waktu lama untuk menenangkan diri. Ia menatap wajah khawatir kakak perempuannya dan berkata, masalah ini sangat panjang. Aku akan memberitahunya nanti. Lagi pula, guru kita memang orang yang luar biasa.
Ia berkata demikian, lalu menatap murid-murid lain yang masih berdebat. Di depan semua murid, ia berjalan menghampiri Ning Changjiu dengan sikap serius. Lama tidak bertemu, kata Liu Junzuo. Beberapa bulan telah berlalu sejak mereka berpisah di hutan belantara selatan. Ning Changjiu mengambil pedang Kunlun dari tangan Lu Jiajia dan menyerahkannya kembali kepada Liu Junzuo. Kunlun, pedang ini kembali ke pemilik aslinya, kata Ning Changjiu. Liu Junzuo menatap pedang yang hilang dalam taruhan. Ia menundukkan kepalanya, seolah malu. Liu Junzuo mengambil pedang itu untuk sementara, tetapi berkata, terima kasih, aku akan meminjamkanmu pedang ini untuk sementara. Ketika aku merasa damai di masa depan, aku akan merebutnya kembali dengan adil. Siming mendengarkan ini dan melirik Ning Changjiu, dengan firasat buruk. Ning Changjiu tidak mengatakan apa-apa, hanya menjawab. Liu Junzuo melirik murid-murid lain, dan murid-murid lain juga menatapnya. Ia memegang pedang di satu tangan dan menekan jari-jarinya pada sarung pedang dengan tangan lainnya. Ia menundukkan kepalanya kepada Ning Changjiu dan berkata dengan serius, murid Liu Junzuo memberi hormat kepada Master Pavilion. Diskusi itu perlahan mereda. Semua orang memandang kakak perempuan senior yang berwibawa dan heroik dalam upacara pedangnya, dan memberi hormat satu demi satu. Murid memberi hormat kepada Master Pavilion. Zhou Zhenyu tertegun di tempatnya. Ia menatap pemuda berbaju putih dengan wajah tenang. Itulah orang yang selalu ingin ia bunuh. Namun dalam sekejap mata, kebaikan dan kejahatan di dunia seolah terbalik, dan ia tak mampu membalikkannya untuk sementara waktu. 12 murid lainnya memberi hormat satu demi satu. Ia berdiri tak bergerak, tetapi akhirnya mengikutinya. Ning Changjiu mengangguk. Ia menatap Liu Junzuo dan memberi instruksi, bawalah para murid kembali ke Jianghe dulu. Dalam perjalanan, ceritakan kisah tentang pedang suci. Setelah beristirahat, pergilah ke sekte-sekte besar untuk mengorganisir orang-orang. Ngomong-ngomong, ceritakan apa yang dikatakan guru tadi, dan minta mereka untuk menyebarkannya sesegera mungkin. Setelah itu, semua orang akan pergi ke 81 kota bersama-sama untuk membantu para korban di sana membangun kembali rumah mereka. Aku akan datang kepadamu setelah aku selesai mengurus urusan di surga. Liu Junzuo mengangguk sebagai jawaban. Ia telah bersumpah untuk membunuh pemuda ini, tetapi kemudian ia dikalahkan dengan menyedihkan oleh pedangnya. Setelah banyak lika-liku, hati Taoismenya terguncang, dan ia hampir terbujuk olehnya, tetapi di akhir cerita, ia menemukan bahwa sang guru telah bersembunyi lebih dalam daripada siapapun. Ternyata, semua orang berdiri di sisi terang. Liu Junzuo menghela napas lega, suasana hatinya cerah, dan alis serta matanya kembali segar. Meskipun guru telah tiada, beliau pergi dengan penuh semangat dan antusiasme yang tak tertandingi oleh siapapun di dunia ini. Seharusnya beliau tidak meninggalkan penyesalan, dan saya seharusnya berbahagia karenanya. Lalu, seperti kata kepala biara, mari kita lanjutkan menulis lembaran peradaban. Liu Junzuo dan Zhou Zhenyu mengatur perjalanan pulang para murid. Dalam hati Ning Changjiu yang murni, Liu Siwan juga berkata, aku akan kembali bersama para saudari seniorku. Ning Changjiu berhenti sejenak. Liu Siwan berkata dengan serius, setelah melalui semua ini, aku dipenuhi emosi. Aku ingin lebih banyak berkelana di dunia manusia dan mengasah ilmu pedangku. Lagi pula, kau akan pergi ke kerajaan barat nanti, dan rasanya tidak pantas bagiku untuk tetap berada di hatimu selamanya. Lagi pula, Jianghe awalnya mengirimku untuk menyamar, dan kurasa penyamaranku sangat berhasil. Sekarang, saatnya aku kembali ke organisasi. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, Nona Liu memang telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Liu Siwan mendengus 2 kali, merasa bahwa Liu Siwan sedang mengejeknya. Ning Changjiu pun melepaskannya. Gadis itu terbang dalam wujud spiritual, mendarat ringan di tanah, dan perlahan-lahan berubah menjadi wujud fisik. Kemudian, di bawah tatapan takjub orang banyak, ia tiba di sisi Liu Junzuo dan menghambur ke pelukannya. Ning Changjiu dan ketiga wanita itu berjalan ke arah yang berlawanan, menuju lokasi istana Ye Chan. Hari sudah fajar, dan bulan pun tak lagi terlihat. Keterasingan pangeran kegelapan dari dunia manusia untuk sementara menghilang, dan mungkin itu efek psikologis, semua orang merasakan kelegaan. Baru saja, Ye Changong akhirnya mengungkapkan rahasia sebenarnya dari kegagalan para kultivator dalam mencapai puncaknya. Dunia telah ditulis ulang ketika pangeran kegelapan tiba. Para kultivator di dunia yang cacat hanya dapat mengukir prasasti surgawi yang cacat, sehingga pencapaian mereka juga palsu, tidak dapat mencapai alam ketiga yang legendaris seperti para dewa kuno. Pangeran kegelapan bertindak seperti ini karena ia takut pada umat manusia. Ketika cukup banyak manusia mencapai puncak itu, bersatu dalam kekuatan, mungkin saja pangeran kegelapan dapat dikalahkan. Dunia ini tidak lengkap, jangan pernah menyerah dalam mencari kebenaran. 2 kata dari kisah jahat ini terngiang di benak Ning Changjiu. Ternyata, hitam, dalam kisah jahat itu tidak merujuk pada hal tertentu, melainkan merujuk pada apa yang kurang di dunia.
Dunia tanpa hitam, betapapun berwarnanya, pada akhirnya tidak lengkap dan tidak nyata. Oleh karena itu, para kultivator yang mencapai tahap bulu mata dalam cerita tersebut semuanya lahir di dunia tanpa warna, sama seperti para master puncak 5 jalan di dunia manusia yang semuanya mengukir prasasti surgawi yang cacat di dunia yang cacat. Orang tua di Luoshu mungkin menemukan secercah kebenaran secara kebetulan, tetapi kebenaran yang ia temukan, meskipun indah, tidak sesuai dengan dunia. Ketika ia naik, ia tidak memilih prasasti surgawi yang sesuai dengan aturan dunia seperti kultivator lainnya, melainkan memilih apa yang menurutnya indah. Akibatnya, ia terbang keluar dari menara Luoshu. Guru, apakah Anda akan kembali ke observasi tak terlihat? Tanya Lu Jiajia. Ye Changong mengangguk pelan. Ia masih mungil, tetapi tidak lagi terlihat lemah. Penghalang bulan telah disingkirkan, dan gerbang observasi telah terbuka. Saya telah tinggal di dunia manusia terlalu lama, dan saya harus kembali untuk mengurus sisanya, kata Ye Changong. Siming bertanya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Seorang suci, yang telah menjelma menjadi Buddha, kini memerintah langit dan bumi. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan kita tidak boleh gagal lagi. Ye Changong mengangguk dan berkata, baiklah, pertama-tama, kita harus memperbaiki kesalahan dunia ini. Esi mewariskan api itu kepada kita karena kita adalah dewa pertama yang lahir dari umat manusia, satu-satunya yang pernah melihat dunia nyata. Dan melihat dunia nyata, sudah cukup. Ye Changong melanjutkan, jika dunia ini adalah kerajaan ilahi yang ditulis ulang oleh Pangeran Kegelapan, maka hukumnya seperti logika mitologis. Kesalahan logika mitologis akan otomatis runtuh ketika diamati oleh mereka yang telah menyaksikan dunia nyata. Petik 2. Apakah ini yang disebut legenda melihat menembus dunia? Seru Cao Xiaoli terkejut. Ye Changong mengangguk dan berkata, yah, sebelumnya, pengaruh Pangeran Kegelapan terhadap dunia begitu besar sehingga aku gagal menyadarinya. Sekarang setelah Pangeran Kegelapan pergi, aku yakin, sebagai penguasa kuil Tao, aku seharusnya bisa melihat menembus dunia. Kata-kata Ye Changong yang lembut dan jelas terdengar perlahan, dan kekhawatiran di hati semua orang terobati oleh nada bicaranya yang tenang. Jika dunia kembali seperti semula, mungkin masa-masa kejayaan para kultivator manusia dapat kembali terulang. Namun, Ning Changjiu punya pemikiran lain. Ia berbagi dugaannya tentang roh bawaan dengan gurunya. Roh bawaan kemungkinan besar adalah benih kegelapan yang ditabur oleh Pangeran Kegelapan, ditanam di tubuh banyak kultivator, dan mudah dihancurkan oleh Pangeran Kegelapan. Ye Changong menundukkan kepalanya, ia juga merenungkan hal ini. Jika roh bawaan berada di bawah kendali Pangeran Kegelapan, maka bahkan jika mereka benar-benar membudidayakan sekelompok kultivator tingkat dewa kuno, mereka kemungkinan besar akan mudah dihancurkan oleh Pangeran Kegelapan. Bagaimana cara memecahkan masalah roh bawaan? Ye Changong tidak dapat menemukan jawabannya. Di sisi lain, Cao Xiaoli mengkhawatirkan hal lain, berkultivasi hingga tingkat ketiga legenda membutuhkan penulisan prasasti surgawi. Namun, seseorang yang seceroboh Xiaoli, yang hanya memiliki satu alam untuk dicapai, tidak mampu menulis prasasti surgawi yang ketat. Apa yang bisa kita lakukan? Ye Changong menghiburnya, jangan khawatir tentang itu. Ada murid-murid di akademi yang ahli dalam hal ini. Kau tidak perlu khawatir tentang prasasti surgawi. Sementara itu, kakak senior kelima, yang duduk di pintu masuk kuil leluhur yang tak stabil, menggenggam sapu, merasa lega, tetapi ia masih belum tahu seperti apa masa depannya. Mereka masih mendiskusikan masa depan di puncak gunung. Berapa lama para suci bisa bertahan? Apakah kita benar-benar tepat waktu? Sudah terlambat. Para dewa kuno bangkit dengan kecepatan yang mengerikan. Pangeran Kegelapan merindukan manusia untuk menyumbangkan energi spiritual, tetapi takut pada manusia, jadi dia meninggalkan belenggu di alam. Sekarang, belenggu Ruxuan, Tongxian, Changming, Ziting, 5. 6 jalan semuanya telah dihapus. Kultivasi adalah proses menuangkan air ke dalam cangkir, mengapa ada begitu banyak belenggu? Begitu, sekarang dunia telah terbuka untuk dunia luar, setelah para kultivator mencapai puncak, akankah mereka mencoba naik secara paksa karena keserakahan mereka sendiri? Mungkin, Ye Changong berkata, jadi kita harus memberitahu mereka bahwa tidak ada yang disebut istana abadi di dunia. Alam semesta luar hanyalah negeri reruntuhan yang dipenuhi batu, dan kita dilahirkan di surga. Nanti, kita mungkin bergerak menuju bintang dan lautan yang lebih jauh, tetapi sekarang, tujuan akhir kita adalah mengusir musuh. Yah, apa yang dikatakan guru itu masuk akal. Lu Jiajia setuju. Selama beberapa hari terakhir, Ye Changong telah menebak rahasia dunia dan mempertimbangkan dengan cermat banyak detail lainnya. Baru setelah pengaruh Pangeran Kegelapan memudar, ia akhirnya perlahan-lahan mengutarakan pikiran-pikiran ini. Semua orang berkumpul di sekitarnya, mendengarkan kata-kata lembut wanita muda itu, merasakan kedamaian yang langka. Siming bertanya, jadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?
Ye Chan Gong menjawab, ketika aku melihat menembus dunia fana, aku akan menyuruh murid-muridku berkhotbah di dunia manusia, membantu para kultivator terbaik dengan cepat mencapai puncak 5 jalan. Namun, kau memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Ye Chan Gong menatap mata Ning Changjiu dan berkata, selanjutnya, Pangeran Kegelapan akan mencoba segala cara untuk mengganggu kita. Tindakannya yang paling langsung adalah membuka kerajaan dewa. Dan kau akan bertanggung jawab untuk menghancurkannya. Ning Changjiu bertanya, tapi apa gunanya menghancurkan proyeksi-proyeksi itu? Ye Chan Gong menggelengkan kepalanya sedikit, mengacungkan jari yang sedikit terangkat dan menunjuk ke atas. Lihat ke sana. Ning Changjiu membuka mata taiyinnya dan menatap ke atas, mengikuti kata-kata Ye Chan Gong. Alisnya perlahan berkerut. Garis merah tua samar muncul di langit selatan, seperti pelangi tak terbatas, membentang hampir di seluruh dunia fana. Itu, Siming membuka matanya yang sedingin es, merasakan sesuatu yang tidak biasa. Itulah kerajaan ilahi garis merah. Ye Changong berdiri menghadap angin, seperti bunga dari dunia bawah yang bergoyang di puncak gunung. Ia menatap langit dan berkata, sekarang dunia telah berubah. Ini bukan lagi kerajaan Pangeran Kegelapan. Sang Bijak, dengan otoritasnya yang abadi, menghancurkan kegelapan dan menganugerahkan kepada dunia fana otoritas yang setara dengan surga. Kekuatan bintang Pangeran Kegelapan dan kekuatan Sang Bijak yang setara dengan surga, naik dan turun. Kerajaan ilahi masih ada di dunia fana, tetapi itu hanyalah kerajaan ilahi. Sekarang kita memiliki otoritas yang setara dengan surga, bebas untuk masuk dan keluar seperti para bijak selama 500 tahun. Ye Changong menatap kerajaan ilahi garis merah dan memejamkan matanya. Ia telah menunggu hari ini begitu lama, tak terhitung banyaknya kultivator yang telah mati untuknya. Kerajaan Tuhan ada di hadapan kita, dan penguasa ilahi ada di dalamnya. Mereka tetap kuat, tetapi tanpa restu hukum kerajaan, mereka tak terkalahkan bahkan di dalamnya. Ye Chan Gong melanjutkan, kita tak perlu memegang kendali selama 12 tahun. Tahun depan, penguasa kegelapan akan menerangi mereka dengan perang yang nyaris seperti perang. Saat salju turun di bulan Desember, kerajaan Tuhan, yang telah menguasai dunia selama lebih dari 3.500 tahun, akan lenyap. Kata-kata Ye Chan Gong bergema dengan suara yang kuat. Matahari tinggi di langit, sinarnya menyinari bumi. Orang-orang di reruntuhan menatap kerajaan agung di atas. Itu adalah kerajaan tersembunyi, kerajaan yang dulunya tak terlihat. Kini, gelombang hitam telah surut, menamparkannya bagai karang di hadapan semua orang. Saat mereka menatapnya, para raja yang bersembunyi di dalamnya, kemuliaan mereka lenyap. Di tengah ribuan tatapan, mereka akan kembali merasakan ketakutan dan gemetar. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.